Pada masa ketika hutan masih lebat dan belum dijamah oleh keramaian, hiduplah sebuah keluarga kecil di pinggir belantara. Mereka tinggal jauh dari perkampungan, mengandalkan alam sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Bila kau melihat rumah mereka kala itu, engkau akan menemukan bangunan sederhana dari kayu tua, beratap daun kering, berdiri rapuh di antara pepohonan tinggi yang seakan menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Kepala keluarga itu adalah seorang pria pemburu. Setiap pagi, ia berangkat menyusuri hutan dengan harapan membawa pulang hewan buruan. Namun hari demi hari berlalu dan harapan seringkali kembali dengan tangan kosong. Alam seolah sedang menguji keteguhan hatinya. Meski demikian, ia tetap melangkah karena perut keluarga tak bisa menunggu belas kasihan waktu. Istrinya adalah perempuan yang lembut dan tabah. Ia memahami kerasnya hidup, tetapi hatinya tak pernah mengeras. Ketika sang suami gagal berburu, ia tak menyalahkan. Ia memilih bercocok tanam di lahan kecil dekat rumah. Umbi-umbian menjadi harapan terakhir mereka. Setiap pagi ia menyentuh tanah dengan doa, memohon agar tanaman itu tumbuh dan tidak mengering. Sebab jika tanah mati, maka hidup mereka pun akan semakin sulit. Mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak-anak itu tumbuh dengan kesederhanaan. Kau akan melihat mereka berlarian di tepi sungai, memancing dengan alat seadanya, atau membantu ibu menggali tanah mencari umbi. Mereka belum mengerti sepenuhnya tentang lapar, namun mereka mengenal rasa kekurangan sejak dini. Meski begitu, tawa mereka masih terdengar, seolah menjadi penawar duka di rumah kecil itu. Namun waktu tak selalu ramah. Suatu musim yang panjang datang membawa kekeringan. Matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Sungai mulai surut, panah retak, dan daun-daun menguning. Umbi-umbian yang dahulu tumbuh subur kini mati satu persatu. Hewan buruan semakin sulit ditemukan. Alam yang dulu memberi kini seolah menarik kembali semua yang pernah ia pinjamkan. Tekanan hidup mulai mengubah sikap sang ayah. Kau mungkin akan memahami bahwa rasa putus asa dapat membuat hati manusia mengeras. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih sering membentak, terutama kepada anak-anak. Dalam pikirannya, kekerasan adalah cara untuk membuat mereka kuat menghadapi dunia. Ia lupa bahwa anak-anak tak seharusnya belajar ketegaran melalui rasa takut. Sang ibu mencoba menenangkan suasana. Ia membela anak-anak dengan lembut, namun suaranya sering kalah oleh amarah. Di malam hari, ketika anak-anak tertidur dengan setengah kosong, ia memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Dalam diam, ia bertanya kepada dirinya sendiri, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Persediaan makanan semakin menipis. Belalang yang berhasil dikumpulkan disimpan sebagai cadangan terakhir. Sang ayah melarang siapapun menyentuhnya. Itu adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Namun rasa lapar bukan sesuatu yang mudah diabaikan, terutama bagi anak-anak yang masih tumbuh. Suatu siang, ketika matahari terasa membakar kulit, kedua anak pergi mencari umbi di lahan kering. Mereka menggali tanah dengan tangan lemah, berharap menemukan sisa kehidupan. Namun, tak ada apapun. Tanah itu mati. Rasa lapar semakin menyiksa. Sang adik dengan tubuh kecilnya akhirnya tergoda mengambil belalang yang disimpan. Ia hanya berniat makan sedikit, berharap ayahnya tak menyadari. Ketika perbuatan itu diketahui, amarah meledak. Suasana rumah berubah mencekam. Sang ayah merasa dihianati. Ia mengurung anak-anak sebagai hukuman dan memerintahkan mereka untuk mencari makanan keesokan harinya. Jangan pulang tanpa hasil, begitu katanya. Sang ibu hanya bisa menahan air mata. Ia tahu hukuman itu terlalu berat, tetapi ia tak punya kuasa. Malam itu berlalu dengan sunyi yang menyakitkan. Angin berhembus pelan membawa firasat buruk. Tak ada yang tahu bahwa keputusan-keputusan kecil yang diambil hari itu akan mengantarkan mereka pada akhir yang tragis. Pagi datang tanpa kehangatan. Sang ibu dan kedua anak berangkat menyusuri hutan sesuai perintah. Mereka berjalan jauh, menyusuri jalur yang belum pernah dilewati. Setiap langkah terasa berat, perut kosong, tubuh lelah, dan hati diliputi rasa takut. Kau dapat membayangkan
Bagaimana seorang ibu mencoba tetap tersenyum di hadapan anak-anaknya, meski hatinya sendiri hampir runtuh. Seharian penuh mereka mencari makanan. Daun, buah, umbi, tak satu pun ditemukan. Hutan yang dulu memberi kehidupan, kini hanya menawarkan kesunyian. Anak-anak mulai menangis pelan. Sang ibu menguatkan mereka, mengatakan bahwa selama kita berusaha, harapan masih ada. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai meragukan kata-katanya sendiri. Menjelang senja, mereka berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Di sana berdiri sebuah batu besar, menjulang dan kokoh. Batu itu tampak berbeda, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Sang ibu duduk bersandar, kelelahan menguasai tubuh dan pikirannya. Di titik itulah, segala beban hidup seolah menimpa sekaligus. Ia teringat semua penderitaan yang telah mereka lalui. Kemiskinan, kelaparan, ketakutan, dan amarah yang terus membayangi. Ia mencintai suaminya, namun ia juga takut kepadanya. Ia mencintai hidup, namun hidup terasa semakin kejam. Dalam keputusasaan, ia memandang batu itu dan menangis. Dengan suara bergetar, ia berdoa, bukan kepada langit, bukan pula kepada manusia, melainkan kepada batu yang diam itu. Ia memohon agar batu menelan mereka, menyembunyikan mereka dari dunia yang tak memberi belas kasihan. Ia berharap di dalam batu, mereka akan menemukan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan di luar. Dan saat itu terjadi sesuatu yang tak dibayangkan. Batu itu bergetar perlahan. Suara retakan terdengar. Di hadapan mata mereka, batu besar itu terbelah dengan rapi, membuka celah gelap seakan mengundang. Anak-anak memeluk ibunya dengan ketakutan. Namun sang ibu, dengan air mata dan hati yang telah pasrah, mengajak mereka masuk. Mereka melangkah ke dalam batu. Saat tubuh mereka lenyap di balik celah, batu itu menutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Hutan kembali sunyi, tak ada saksi, tak ada suara, hanya angin yang berdesir membawa rahasia itu. Beberapa waktu kemudian, petir menyambar batu tersebut. Sejak saat itu, batu itu dikenal sebagai batu terbelah. Tak ada yang tahu kisah sebenarnya, hingga bertahun-tahun kemudian ketika batu itu kembali terbelah dan memperlihatkan kerangka manusia di dalamnya. Legenda ini diwariskan dari mulut ke mulut. Kau mungkin akan bertanya, apakah cerita ini benar terjadi atau hanya dongeng? Namun yang pasti, kisah ini mengajarkan kita tentang batas kesabaran manusia, tentang luka batin yang tak terlihat, dan tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga. Batu terbelah kini berdiri sebagai pengingat bahwa ketika empati hilang dan keputusasaan dibiarkan tumbuh, tragedi bisa menjadi akhir yang tak terelakkan. Kita diajak untuk belajar agar kisah seperti ini tak perlu terulang kembali dalam kehidupan siapapun.